Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 3 akan menjelaskan tentang penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UPD dalam aspek kemampuan aplikasi. Dalam kemampuan aplikasi terdapat 5 tahap. Yang pertama adalah efektif, yang kedua adalah efisien, yang ketiga fasih, yang keempat adaptif, dan yang kelima adalah anggun atau graceful. Yang pertama ada efektif. Efektif memiliki 10 indikator. Yang pertama yaitu tujuan belajar yang jelas, yang kedua pengaturan prioritas, yang ketiga kemampuan penyelesaian tugas, yang keempat komunikasi yang efektif, yang kelima kemampuan kolaborasi, yang keenam penggunaan sumber daya yang tepat, yang ketujuh evaluasi diri, yang kedelapan fleksibel, yang kesembilan kemampuan pemecahan masalah, dan yang ke-10 ada kesadaran akan diri sendiri. Serta rubrik penilaiannya kita menggunakan seperti ini. Contohnya, peserta didik mampu memperbesar dan memperkecil peta dengan metode grid atau DAM sesuai dengan tujuan pembelajaran dan struktur teks. Aspek kedua ada efisien. Efisien sendiri memiliki 9 indikator. Yang pertama, perencanaan waktu, yang kedua tujuan yang jelas, yang ketiga pengelolaan tugas, yang keempat penggunaan sumber daya, yang kelima teknologi yang efisien, yang keenam konsentrasi dan fokus, yang ketujuh adaptasi metode belajar, yang kedelapan ada evaluasi dan koreksi diri, yang sembilan ada kolaborasi dan sharing. Rubrik penilaian, peserta didik mampu memperbesar atau memperkecil peta dengan metode grid atau DAM dengan cermat, sistematis, dan tepat waktu. Yang selanjutnya ada aspek fasih. Aspek fasih sendiri memiliki 8 indikator. Yang pertama, aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, memiliki rencana belajar. Yang ketiga, mencari keterhubungan antar materi. Yang keempat, menggunakan berbagai sumber. Yang kelima, menerapkan konsep ke situs nyata. Yang kelima, menerapkan konsep ke situasi nyata. Yang keenam, berpikir kritis dan analitis. Yang ketujuh, refleksi diri. Dan yang kedelapan ada kemampuan komunikasi. Rubrik penilaian contohnya, peserta didik mampu memperbesar dan memperkecil peta dengan metode grid atau DAM secara sederhana, singkat, dan jelas. Selanjutnya ada aspek adaptif. Aspek adaptif memiliki 8 indikator. Yang pertama, ketangguhan, yang kedua fleksibilitas, yang ketiga keterbukaan terhadap belajar, yang keempat kreativitas dalam pemecahan masalah, yang kelima, adaptif terhadap lingkungan baru. Yang keenam, kemampuan berpikir kritis. Yang ketujuh, pengaturan tujuan yang fleksibel. Dan yang kedelapan, ada kolaborasi dan komunikasi efektif. Contoh rubrik penilaiannya yaitu peserta didik mampu memperbesar dan memperkecil peta dengan metode grid atau DAM dengan menambahkan warna pada gambar. Dan yang terakhir ada aspek anggun atau graceful. Anggun sendiri memiliki 9 indikator. Yang pertama yaitu sikap dan etika, yang kedua kedisiplinan, yang ketiga kerjasama, yang keempat komunikasi, yang kelima kerapihan dan kebersihan, yang keenam partisipasi aktif, yang ketujuh kepemimpinan, yang kedelapan kepatuhan dan tanggung jawab, yang kesembilan ada sikap terbuka terhadap pembelajaran. Contoh rubrik penilaiannya adalah peserta didik mampu menyelesaikan tugas, memperbesar dan memperkecil peta dengan metode grid atau DAM dengan rapi dan bersih. Berikut adalah contoh bukti konkret dari pembelajaran memperbesar dan memperkecil peta dengan metode grid atau DAM. Di sini terlihat bahwa peserta didik sedang mengikuti pembelajaran tersebut. Cukup sekian yang dapat kelompok 3 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu bahagia.